Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tempat terakhir orang-orang yang beriman, yaitu surga. Percayakah Anda bahwa ada surga di luar surga? Mungkin sebagian orang tidak percaya, atau hal tersebut terasa janggal. Itu sah-sah saja, karena tidak ada yang memaksa untuk percaya bahwa ada surga yang lain selain surga yang dikenal. Yang pasti surga itu ada, dan kita wajib percaya sebab telah dinas dalam Al-Quran. Dan kita wajib meyakini bahwa yang namanya hari akhir itu ada. Karena percaya pada hari akhir adalah salah satu di antara rukun iman. Tetapi mengenai hal ini, di dalam kitabnya Khazinatul Asrar halaman 191, As-Said Haqi An-Nazili mengutip perkataan Syekhul Akbar Muhyiddin Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Arabi, atau biasa disebut Ibnu Arabi. Dalam hal ini, Syekhul Akbar mengatakan, saya akan menjelaskan kepadamu tentang beberapa tempat tinggal manusia, walaupun sebenarnya banyak, akan tetapi semua kembali pada 7 tempat tinggal. Tempat yang pertama, adalah tempat di mana Allah pernah mengambil kesaksian kepada ruh anak cucu Adam. Allah berfirman, Alastu birobbikum, yang artinya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian ruh menjawab, Bala, syahidna. Artinya, ya, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Dan mengenai tempat pertama ini, manusia sudah melaluinya pada saat ruh baru diciptakan. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tempat yang kedua adalah rahim para ibu. Tentu saja kita semua pernah berada di rahimnya seorang ibu, dan itu adalah merupakan tempat tinggal kita yang kedua. Tempat tinggal yang ketiga adalah alam dunia ini. Disebut juga alam musyahadah, di mana saat ini kita berada dan sedang mendiaminya. Kemudian tempat tinggal yang keempat adalah tempat penantian atau disebut juga alam barzah, di mana kita akan menuju ke tempat itu setelah kita mati. Baik setelah kematian kecil, maupun setelah kematian besar, yaitu hari kiamat. Lalu tempat yang kelima adalah tempat perkumpulan di tanah yang gersang dan panas tanpa alas kaki. Tempat ini disebut juga dengan alam mahsyar. Kita berada di tempat ini setelah dibangkitkan dari kubur. Dan tempat yang keenam adalah surga atau neraka, di mana orang yang beriman akan masuk surga dan orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Semoga kita termasuk ahli surga. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, tempat yang ketujuh, adalah berupa sebuah bukit, yang berada di luar surga. Di mana di dalamnya tidak ada kenikmatan layaknya di dalam surga yang biasa dikenal, kecuali hanya bisa melihat yang hak, artinya hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Syekhul Akbar mengatakan, bahwa pendapat ini didasarkan kepada sebuah hadits, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki surga yang di dalamnya tidak ada kenikmatan, tidak ada bidadari, tidak ada istana-istana megah. Akan tetapi di dalamnya hanya tampak jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridoannya. Dengan kata lain hanya bisa melihat Allah, bersama dengan ridhonya. Syekhul Akbar Ibnu Arabi melanjutkan bahwa dari setiap tempat yang 7 tersebut, di dalam masing-masing tempat tersebut, masih ada lagi tempat-tempat yang lain, di mana manusia tidak mempunyai kekuatan untuk mengetahuinya, karena teramat banyaknya tempat-tempat tersebut. Kesimpulannya adalah, bahwa surga di luar surga itu ada, menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi, yang didasarkan pada sebuah hadits. Mengenai Syekhul Akbar Ibnu Arabi, beliau adalah ulama besar, yang lahir pada 14 Agustus 1165 Masehi, tepatnya berada pada abad ke-6 Hijriah. Beliau merupakan penulis yang produktif, bahkan kurang lebih memiliki 850 karya tulis, dan hebatnya, dari 850 karya yang ditulisnya, sekitar 400 judul masih ada hingga saat ini. Futuhatul Makkiyah, salah satu karyanya yang sangat terkenal, merupakan kompendium ajaran Islam yang meliputi ontologi, kosmologi, hagiologi, tafsir, fikih dan lainnya, dan beliau telah memberi pengaruh besar di dunia Islam. Secara tradisional, Ibnu Arabi mendapat gelar sebagai Muhyiddin, yang artinya penghidup agama. Setelah wafat, beberapa ulama memberinya gelar kehormatan, dengan gelar Syekhul Akbar, alias guru terbesar, yang darinya istilah Madzhab Akbarian diambil, dan membuatnya juga dikenal sebagai Dr. Maximus yaitu guru terbesar di kalangan orang-orang Eropa abad pertengahan. Untuk lebih lengkap sejarah Ibnu Arabi, bisa dilihat dari berbagai sumber yang sudah tersebar di mana-mana. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.